Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nefiden, para pencinta kebaikan di mana saja berada, saat ini kita tengah menjalani ibadah mulia Ramadan dengan penuh kehusuan. Kita dengan penuh kesabaran dan penuh dengan keimanan tentunya, karena yang kita harapkan tidak lain adalah barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari niatan-niatan yang tulus dan suci itu akan terbentuk pribadi-pribadi kita yang muttaqun. Keuntungan bagi kita yang beribadah Ramadan, kita sabar dalam menjalani rasa haus, rasa dahaga, dan juga rasa lapar tentunya. Ini sebagaimana Imam Al-Ghazali katakan, rasa lapar yang melanda diri kita ini akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lembut hatinya. Jadi ibadah puasa yang kita kerjakan dapat melembutkan hati kita dan juga tentunya akan menjernihkan pikiran-pikiran kita. Apa sih keuntungan orang yang selalu dibentuk rasa lapar dengan puasa? Kata Imam Al-Ghazali, pertama, rasa lapar itu akan menjadikan diri kita menjadi hamba yang mudah menerima nasihat. Karena dengan rasa lapar itu hati kita lembut, hati kita bersih, dan nasihat-nasihat yang datang, baik itu melalui media sosial, media cetak, baik dalam sabda-sabda para nabi dan juga dari firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, ini akan dapat kita cerna dengan baik karena mentalitas kita, hati kita setelah bersih dan tulus, sehingga nasihat kebaikan itu mudah kita terima dan mudah kita serap untuk kebaikan diri kita tentunya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang terbentuk karena lapar dan lapar itu karena puasa Ramadan akan tumbuhnya diri kita ini menjadi orang yang peka terhadap kualitas hati kita, mau peduli terhadap orang-orang yang lemah di antara kita. Atau dengan kata lain, akan tumbuh kepekaan sosial. Orang yang dibentuk karena puasa, merasakan bagaimana hausnya, bagaimana lapar, dia akan merasakan, oh ternyata baru lapar sehari aja seperti ini, oh ternyata haus sehari aja seperti ini. Bagaimana saudara-saudara kita yang setiap hari lapar, setiap hari haus, dan belum tentu dia buka dengan apa, dan dia belum tahu tentu makan apa. Nah, itulah rasa itu yang tercermin dalam diri kita. Itulah keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, orang yang lembut hatinya dibentuk karena rasa lapar, yang hatinya menjadi bersih, ini akan menjadikan diri kita meningkatkan nilai ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Netizen, para pencinta kebaikan di mana saja berada, mudah-mudahan dari 3 keuntungan puasa yang kita kerjakan selama ini dapat menjadikan diri kita menjadi orang yang mudah menerima nasihat. Yang kedua, akan tumbuh kepekaan sosial kita. Dan yang ketiga, kita akan menjadi hamba yang terus selalu meningkat nilai iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, apa keuntungan bagi orang-orang yang jiwanya lapang, jiwanya terbentuk karena kelembutan hatinya tadi akibat dari ibadah puasa Ramadan? Pertama, dia akan mudah mau memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu adalah bagian dari nilai iman kita kepada Allah. Orang yang hidup berdampingan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, lalu jiwanya tidak terketuk dan tidak peka,
bukan dikatakan orang itu tidak baik, bukan hanya dikatakan orang itu tidak baik oleh Rasulullah, tapi orang itu termasuk dalam sindiran hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Ma amanabi man bata sab'anan wajaruhu ja'iun wahwa ya'lam. Belum dikatakan dia beriman apabila dia hidup tengah malam, perutnya kekenyangan, sedangkan tetangganya sebelah menjerit kelaparan. Dia tahu, tapi dia tidak berbuat. Ma'ama nabi. Orang itu belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Evident pencinta kebaikan di mana saja berada, inilah yang perlu kita berikan pedoman di hati kita. Bersyukurnya kita dengan dibentuknya jiwa kita dengan laparnya puasa, lembutnya hati kita, sehingga tumbuh kepekaan sosial itu. Dan itu akan menjadi penentu nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ketika kita mau melapangkan rejeki kita, mau menyisihkan sebagian harta kita, hakikatnya harta kita itu bukannya pergi begitu saja. Tapi hakikatnya harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah itu, hakikatnya itulah harta kita yang abadi. Karena kalau kira harta yang kita miliki saat ini, yang ada di dompet kita, menurut kita ini uang kita, ini harta kita. Itu menurut kita. Tapi ada hakikatnya, itu belum milik kita. Karena keluar di tempat ini, atau keluar dari masjid, musola, ketika kita butuh sesuatu, kita belanjakan harta kita itu menjadi milik penjual barang yang kita beli. Nah, itulah hakikatnya. Jadi hakikatnya harta yang kita miliki saat ini, hakikat itu belum punya kita. Tapi kata para ulama, harta yang milik kita itu adalah harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah. Untuk itu, mari sama-sama kita tumbuhkan rasa syukur kita terus lanjutkan ibadah puasa ini agar terbentuk kelembutan hati kita. Sehingga dengan lembutnya hati kita, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, dengan hati yang lembut dibentuk akibat ibadah puasa Ramadan, pertama, kita akan menjadi orang yang mudah menerima nasihat. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang memiliki nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, akan terbentuknya kepekaan sosial kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.